Ketika kita mendengar kata masjid, yang terbayang adalah suasana khusyuk, tenang, dan damai. Namun, bagaimana jika tiba-tiba terdengar suara anak-anak berlarian, tertawa, atau bahkan menangis di dalam masjid? Sebagian orang mungkin merasa terganggu, bahkan ada yang langsung marah. Tetapi, mari kita bertanya dengan hati jernih. Apakah Rasulullah SAW dahulu mengusir anak-anak dari masjid? Apakah beliau melarang mereka masuk? Ataukah justru beliau menjadikan masjid sebagai rumah yang ramah bagi anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Zikra Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Saat ini kita hidup di zaman ketika anak-anak seringkali lebih akrab dengan gawai daripada dengan masjid. Padahal, Rasulullah mendidik generasi terbaik dari masjid. Maka, penting bagi kita untuk menjadikan masjid kembali sebagai rumah kedua bagi anak-anak. Tempat mereka tumbuh dalam iman, ilmu, dan akhlak yang mulia. Masjid di Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, mencerminkan kedekatan bangsa ini dengan masjid. Lebih dari sekedar tempat ibadah, masjid berperan penting sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Tak jarang kita jumpai masjid sebagai tempat musyawarah warga. Di banyak tempat, masjid juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, ada satu hal penting yang sering kita lupakan, yaitu bagaimana masjid juga harus ramah terhadap anak-anak. Bagaimana pula masjid menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak. Dalam Islam, masjid bukan sekadar tempat sujud, tetapi juga pusat pendidikan dan pembinaan akhlak. Pernahkah kita bertanya, bagaimana anak-anak akan mencintai rumah Allah, bila sejak kecil mereka tidak dibiasakan hadir di dalamnya? Bila masjid ramah bagi mereka, niscaya hati mereka akan tumbuh dengan rasa cinta dan ikatan yang kuat kepada Allah. Namun, jika mereka dijauhkan, bukankah kelak mereka bisa merasa asing dengan rumah Allah sendiri? Sejatinya, anak-anak adalah generasi penerus, yang kelak akan menghidupkan masjid di masa depan. Jika sejak kecil mereka dijauhkan atau tidak terbiasa hadir di masjid, maka dikhawatirkan kelak mereka akan asing dan jauh dari rumah Allah ini. Seorang tokoh besar Islam, Sultan Muhammad Al-Fatih, pernah berpesan, "Jika kalian tidak lagi mendengar suara gelak tawa anak-anak di masjid-masjid, maka khawatirlah kalian tentang kejatuhan generasi penerus." Pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa suara anak-anak di masjid adalah tanda kehidupan dan keberlangsungan generasi Islam. Jika masjid sunyi dari suara mereka, maka dikhawatirkan generasi mendatang akan jauh dari rumah Allah. Rasulullah memberikan teladan dalam hal menjadikan masjid yang ramah anak. Nabi dikenal sangat menyayangi anak-anak. Dalam sejarahnya, Masjid Nabawi bukanlah tempat yang kaku atau menakutkan bagi anak-anak. Mereka bebas hadir, menyaksikan, bahkan ikut merasakan suasana ibadah dan majelis ilmu. Rasulullah tidak pernah mengusir anak kecil dari masjid. Sebaliknya, Nabi memberikan teladan dengan sikap penuh kasih sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku berdiri untuk sholat dengan niat ingin memanjangkannya. Lalu aku mendengar tangisan seorang bayi. Maka aku pun mempercepat sholatku, karena aku tidak ingin memberatkan ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap kenyamanan anak-anak di dalam masjid. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita meneladani sikap mulia Rasulullah, dengan menjadikan masjid sebagai tempat yang ramah, sejuk, dan dirindukan oleh generasi penerus kita. Selanjutnya, Nabi Muhammad tidak melarang anak-anak datang ke masjid. Bahkan Hasan dan Husin, cucu tersayang Rasulullah, sering berada di masjid. Suatu ketika, Hasan naik ke punggung Rasulullah ketika sedang sujud. Rasulullah tidak marah, bahkan membiarkan Hasan hingga puas bermain. Abu Qatadah Al-Ansari berkata,
Saya melihat Nabi Muhammad mengimami sholat orang-orang, sambil menggendong Umamah binti Abi Alash di atas pundaknya. Apabila beliau ruku, maka beliau meletakkannya. Dan apabila beliau berdiri dari sujud, maka beliau menggendongnya kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat yang ramah bagi anak-anak, sekaligus sebagai ruang pendidikan yang penuh kasih sayang. Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga menegaskan hal yang sama. Hujatul Islam ini mengatakan, anak-anak tidak haram bermain di masjid. Membiarkan mereka bermain di masjid juga tidak haram, asalkan mereka tidak menjadikan masjid sebagai lazimnya taman bermain. Dari penjelasan Imam Al-Ghazali, kita bisa mengambil pelajaran berharga, bahwa masjid bukan hanya pusat ibadah bagi orang dewasa, tetapi juga tempat pendidikan rohani bagi generasi penerus umat. Dengan membiasakan anak-anak hadir di masjid sejak kecil, insya Allah mereka akan tumbuh dengan rasa cinta yang besar kepada rumah Allah. Dan masjid akan menjadi sarana pembentukan karakter Islami, yang akan melekat dalam diri mereka hingga dewasa. Lagi pula, konsep masjid ramah anak sejatinya adalah warisan Rasulullah. Warisan ini patut kita hidupkan kembali. Masjid bukan hanya tempat ibadah ritual. Masjid adalah pusat pendidikan umat. Anak-anak perlu dikenalkan dengan masjid sejak dini. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan dan kasih sayang. Di masjid, mereka bisa belajar membaca Al-Quran. Mereka bisa mendengar kisah teladan. Mereka juga bisa berinteraksi dengan lingkungan yang sehat, baik emosional maupun spiritual. Dengan cara ini, masjid menjadi sarana yang efektif. Nilai iman tertanam, akhlak mulia terbentuk, dan semangat kebersamaan tumbuh. Mewujudkan masjid ramah anak, berarti menciptakan ruang kondusif bagi tumbuh kembang mereka. Lebih jauh, masjid ramah anak adalah investasi jangka panjang. Anak-anak yang tumbuh dengan cinta pada masjid, akan menjadi generasi penerus. Generasi yang menjaga, menghidupkan, dan menyebarkan syiar Islam. Maka, jangan pernah menjauhkan anak-anak dari masjid. Justru kita harus merangkul mereka, membimbing dengan cinta, dan membiarkan mereka tumbuh besar, dengan kenangan indah bersama rumah Allah. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.